Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan gugusan pulau yang memiliki kondisi geografis atau keadaan alam yang berbeda-beda. Demikian juga dengan flora dan faunanya. Berikut ini adalah kompetensi inti yang ada di kelas 4. Dan ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari bersama. Sebelum membahas lebih jauh, apakah teman-teman sudah tahu apa itu flora dan fauna? Ya benar, flora adalah nama lain dari tumbuhan, sedangkan fauna adalah nama lain dari hewan. Di setiap daerah pasti memiliki aneka flora dan fauna yang hidup baik itu di hutan, kebun, sawah maupun halaman rumah. Flora dan fauna yang asli hidup di suatu wilayah tanpa ada pengaruh atau campuran dari wilayah lain disebut dengan flora dan fauna endemik. Selain tumbuhan dan hewan endemik, ada pula tumbuhan dan hewan dari wilayah lain yang dibawa ke suatu tempat dan berkembang biak sehingga di tempat baru tersebut ada flora fauna yang baru. Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu dan secara alami jenis tersebut tidak dapat ditemukan di daerah lain. Sedangkan fauna endemik adalah spesies hewan asli yang ada di suatu daerah dan secara alami tidak dapat dijumpai di daerah lainnya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang menyebabkan adanya pembagian wilayah persebaran flora dan fauna Indonesia dikarenakan adanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis hayal yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Garis ini melalui Kepulauan Melayu, antara Borneo dan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Garis ini dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace. Kemudian garis Weber. Garis Weber merupakan garis hayal yang memisahkan antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Garis ini membujur antara Kepulauan Maluku dan Papua serta NTT dengan Australia. Garis ini dicetuskan oleh Max Carl Wilhelm Weber atau sering kita sebut dengan Max Weber. Nah, berdasarkan garis Wallace dan garis Weber tersebut, klasifikasi wilayah persebaran flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi 3 tipe wilayah. Seperti yang teman-teman dapat lihat, yaitu ada tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Tipe Asiatis meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tipe peralihan meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, dan Lombok. Dan tipe Australis meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Apabila adanya garis Wallace dan garis Weber menyebabkan pembagian wilayah persebaran flora dan fauna, maka ada beberapa faktor yang juga menyebabkan persebaran flora dan fauna. Di antaranya cahaya matahari, makhluk hidup, suhu udara, iklim, topografi, curah hujan, kesuburan tanah, dan angin. Sebagai contoh, di Pulau Jawa Tengah ada pohon jati. Kemudian bibit pohon tersebut dijual atau dibawa manusia ke wilayah Jawa Timur sehingga pohon jati tersebut mulai menyebar meluas di seluruh Pulau Jawa. Sekarang kita akan mulai mempelajari tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita akan belajar tentang peta persebaran flora dahulu ya. Nah, seperti yang teman-teman dapat dilihat, di sebelah kanan ada peta flora Indonesia beserta garis Wallace dan garis Webernya.
Berdasarkan garis tersebut, flora Indonesia terbagi menjadi 3 tipe, yaitu flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Flora asiatis ini mencakup wilayah Indonesia bagian barat atau sederhananya yang berada di sebelah kiri garis Wallace. Ciri-ciri flora asiatis yaitu pohonnya besar, tinggi dan berdaun lebat membentuk kanopi, contohnya pohon jati. Kemudian terdapat banyak tumbuhan merambat dan terdapat tumbuhan epifit dan liana. Contoh floranya yaitu tenggaring, Rafflesia arnoldi, majigau, dan pohon jati. Selanjutnya ada flora peralihan yang berada di Indonesia bagian tengah atau wilayah yang diapit oleh garis Wallace dan garis Weber. Ciri-ciri flora peralihan yaitu jenis vegetasinya cenderung panas dan kering, didominasi oleh padang rumput atau sabana dan stepa. Kemudian, flora di daerah ini daunnya kecil dan juga tumbuhannya kecil, tidak setinggi tumbuhan yang ada di wilayah tipe lainnya. Contoh floranya ada bayur, cendana, languse, dan cempaka hutan kasar. Dan yang terakhir ada flora australis. Ya, seperti namanya, flora ini dipengaruhi oleh ciri-ciri umum flora di benua Australia. Flora australis berada di Indonesia bagian timur. Ciri-cirinya yaitu bentuk daunnya memanjang, memiliki daun paralel atau sejajar, dan banyak terdapat palem-paleman. Contoh flora australis diantaranya ada buah merah, ada matoa, bintangor, dan sagu. Flora ini ada di wilayah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Sekarang kita beralih ke peta persebaran fauna Indonesia. Di sebelah kanan, teman-teman dapat melihat persebaran fauna di seluruh wilayah Indonesia yang dilalui oleh garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membedakan Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Fauna yang ada di Indonesia bagian barat tergolong fauna asiatis. Fauna yang berada di Indonesia bagian tengah termasuk fauna tipe peralihan, dan fauna yang hidup di Indonesia bagian timur tergolong tipe australis. Lalu, apakah perbedaan ketiganya? Yang pertama, fauna asiatis. Fauna asiatis ini memiliki ciri-ciri hewan yang ada di benua Asia. Kemudian adanya binatang menyusui atau mamalia yang berukuran besar, contohnya gajah. Kemudian ada juga dijumpai berbagai jenis kera di wilayah asiatis. Contoh faunanya ada kucica ekor kuning, gajah, macan tutul Jawa, dan enggang gading. Selanjutnya, fauna peralihan. Ciri-cirinya bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Mengapa berbeda? Karena fauna tipe peralihan ini dikenal dengan fauna asli Indonesia. Jadi, fauna-fauna yang ditemukan di daerah ini adalah fauna yang mencerminkan tipe-tipe fauna Indonesia asli. Kemudian jenis faunanya bersifat endemik atau hanya dijumpai di daerah itu saja. Contoh faunanya ada rusa timur, ada komodo, tarsius, dan juga burung maleo. Yang terakhir adalah fauna tipe australis. Ciri-cirinya hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan di benua Australia pada umumnya. Kemudian banyak juga dijumpai binatang berkantung. Selain itu, banyak jenis burung dan bulu warna-warni yang hidup di tipe australis. Di tipe australis terdapat sedikit jenis kera, tidak seperti di tipe asiatis atau wilayah Indonesia bagian barat yang memiliki banyak sekali jenis kera. Contoh fauna tipe australis diantaranya ada burung kasuari, kanguru pohon, burung nias, dan burung cendrawasih.
Nah, teman-teman, selesai juga kita belajar tentang peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Semoga teman-teman paham ya. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.